Pernahkah kau merasa sepotong hatimu tertinggal di masa lalu, terkunci dalam sebuah kapsul waktu yang penuh penyesalan? Inilah kisah Arka, tentang luka yang menganga, pengampunan yang pahit, dan arti sebuah rumah yang sesungguhnya. Arka berdiri mematung, seolah waktu berhenti berputar di hadapan bangunan tua itu. Rumah keluarga Surya, saksi bisu awal kehidupannya, kini tampak asing dan memanggil dengan bisikan pilu. Tangannya gemetar, bukan karena dinginnya angin sore, melainkan karena hatinya yang telah membeku selama 3 dekade. 30 tahun adalah rentang waktu yang panjang, sebuah penantian yang tak berujung. Terutama jika yang dinanti adalah sepotong kasih sayang yang dulu direnggut paksa, meninggalkan kehampaan. Arka, yang dulu dianggap anak angkat, pernah tumbuh di sini dengan senyum polos, memanggil ayah dan ibu pada 2 sosok yang ia yakini mencintainya tanpa syarat. Namun, kebahagiaan itu rapuh secepat embun pagi yang menguap. Kedatangan Rifan, putra kandung keluarga Surya yang selama ini tinggal di luar negeri, menjadi awal keretakan. Tatapan hangat berubah dingin, pelukan menjadi sekadar formalitas, dan Arka perlahan merasa menjadi tamu di rumahnya sendiri. Hari itu, detailnya masih terekam jelas dalam benaknya, bagai film yang diputar berulang. Rifan kembali dari Australia, sosok yang tampan, cerdas, dan pewaris sah segala kemewahan. Semua perhatian, semua kasih sayang, kini tertumpah padanya. Arka, yang saat itu baru berusia 15 tahun, mulai merasakan keasingan yang menusuk. Ia tak mengerti mengapa ayah mulai bersikap kaku, mengapa ibu lebih sering membandingkan dirinya dengan Rifan. Rifan seolah datang dengan niat merebut segalanya tanpa disadari. Satu persatu, hak Arka dicabut seolah ia tak pernah ada. Kamar lamanya yang penuh kenangan manis diberikan pada Rifan tanpa diskusi. Beasiswa yang dijanjikan padanya, impian masa depannya, tiba-tiba dialihkan. Bahkan nama belakang Surya yang dulu ia banggakan, diminta untuk dilepaskan karena hanya formalitas. Tak ada penjelasan yang memuaskan, tak ada pelukan maaf yang menenangkan jiwanya yang terluka. Hanya keheningan yang memekakan dan tatapan kosong yang tak bisa ia pahami. Arka merasa seperti sehelai daun kering yang diterbangkan angin, tanpa akar, tanpa arah. Hingga akhirnya Arka pergi. Ia membawa serta luka yang menganga, kekecewaan yang mendalam, dan satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah aku pernah benar-benar dicintai? Ataukah semua itu hanya ilusi belaka? Kini, setelah 30 tahun berlalu, tabir kebenaran akhirnya tersingkap. Bukti DNA yang tak terbantahkan, surat tua dari bidan yang membantu persalinan, dan pengakuan terakhir nenek yang tak sempat disampaikan sebelum wafat. Semua itu menunjuk pada satu fakta mengejutkan. Arka adalah darah daging mereka, anak kandung yang tertukar dengan bayi lain di rumah sakit. Rifan, yang selama ini dianggap pewaris, sebenarnya bukan siapa-siapa dalam ikatan darah keluarga Surya. Sebuah takdir yang kejam, sebuah kesalahan yang menghancurkan. Keluarga Surya mencari Arka, diliputi penyesalan yang tak terhingga. Mereka ingin memeluk kembali anak yang dulu dibuang dengan alasan yang salah, ingin menebus dosa masa lalu. Namun, penyesalan tak selalu berujung pada pengampunan yang utuh. Arka datang, bukan untuk kembali ke pelukan yang pernah menolaknya, melainkan untuk mengakhiri babak yang menyakitkan ini. Di depan laboratorium tempat ia kini bekerja sebagai ilmuwan ternama, ayah dan ibu berdiri, memohon dengan air mata. Maafkan kami, Arka. Kami salah. Pulanglah, nak. Suara ibu bergetar, penuh sesal. Ayah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memohon belas kasihan.
Namun, yang mereka temui bukan lagi bocah kecil yang dulu menangis diam-diam di sudut kamar. Bukan pula remaja yang merindukan pelukan hangat. Di hadapan mereka berdiri seorang pria dewasa dengan luka yang telah berubah menjadi lapisan baja yang tak tertembus. Arka menatap mereka, datar, tanpa emosi yang berarti. Mata yang dulu hangat dan penuh harap kini kosong, seolah cermin dari jiwanya yang telah lama mati rasa. Ia telah melewati badai sendirian, membangun kembali dirinya dari puing-puing kehancuran. "Aku memaafkan kalian," ucap Arka, suaranya tenang namun tegas. "Tapi aku tidak bisa kembali ke rumah yang pernah membuangku." Ia melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyayat. Sore itu, matahari tak bersinar sehangat biasanya, seolah ikut merasakan dinginnya hati yang terluka. 2 tahun kemudian, sebuah kapsul logam dikirimkan ke rumah keluarga Surya. Isinya, foto Arka kecil yang tersenyum polos, surat tangan bertanggal 1995 yang telah menguning, dan satu kalimat pendek yang menusuk relung hati. "Terima kasih pernah mencintaiku, meski hanya sebentar." Dan di bawahnya, sebuah hasil tes DNA bertanda resmi mengukuhkan kebenaran yang pahit. Ayah menangis terseduh-seduh, meratapi waktu yang hilang dan kasih sayang yang terbuang. Ibu jatuh pingsan, tak sanggup menahan beban penyesalan yang menghimpit. Rifan tak pernah lagi terlihat sejak hari itu, menghilang di telan rasa malu dan bersalah. Terkadang, waktu bukanlah penyembuh yang mujarab. Ia hanya memperpanjang jarak antara cinta yang pernah ada dan penyesalan yang tak berkesudahan. Arka memang sudah memaafkan, namun ia memilih untuk hidup di luar kapsul waktu itu, di luar bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Sebab rumah, ia menyadari, bukanlah sekadar tempat kita dilahirkan. Rumah adalah tempat kita diterima, dicintai, dan dihargai apa adanya. Kisah Arka adalah cerminan pahit tentang keluarga, identitas, dan pengampunan. Apakah kita pernah tanpa sadar melukai orang yang kita cintai? Apakah kita berani menghadapi kebenaran, sepedih apapun itu? Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekatmu. Mari kita renungkan bersama betapa berharganya setiap momen dan setiap kata maaf yang tulus. Jangan biarkan penyesalan menjadi warisan terburuk dalam hidup kita.